Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih. Disyarah oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Sekarang kita berada pada halaman 305. Perhatikan bagian bawah itu. Pengecualian daripada kaidah yang kemarin sudah kita lewati. Kata beliau wastasnal mu'allifu min hadza biqaulih, dan mu'allif mengecualikan dari permasalahan penunaian amanah yaitu dengan ucapan beliau wa jaizun akhdhu kamalan ustahid syar'an walau sirran kadhaifin fahuwa haq wa jaizun akhdhu kamalan ustahid syar'an walau sirran kadhaifin fahuwa haq. Diperbolehkan kamu mengambil harta selama itu berhak untuk diambil secara syariat walaupun secara sirran secara barakallahu fikum tidak nampak gitu ya, sembunyi-sembunyi seperti tamu, maka dia berhak. Kalau dia bertamu, paham ya, posisinya ada makan di situ enggak dipersilahkan juga sama pemilik rumahnya, antum berhak untuk apa? Menikmati hidangan tadi sebenarnya. Karena hak tamu itu dimuliakan. Amanah pemilik rumah memuliakan apa? Tamu. Nah, ketika tamu sudah datang, enggak dimuliakan, dia diperbolehkan mengambil barakallahu fikum walaupun sedikit di situ secara diam-diam. Karena mengambil haknya gitu loh. Paham ya? Bukan berarti mencuri ya, bedakan ya. Nanti kita lihat biar tambah jelas. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih istasna hadhil mas'alah wa hiya idza kana laka haqqun tastahiquhu syar'an. Naam, al-mu'allif mengecualikan di sini pada permasalahan ini yaitu apabila kamu punya hak, idza kana laka haqqun, kalau seandainya kamu punya hak tastahiquhu syar'an yang memang berhak secara syariat antum untuk apa? Mengambilnya. Paham belum? Dikecualikan apabila kamu punya hak yang mana secara syariat memang kamu berhak untuk apa? Mengambil hak tersebut. La bil muamalah, bukan masalah muamalah, bukan apa? Dengan muamalah. Li'anna alladhi tastahiquhu bil muamalah qulna fi ma sabaq yajibu an tu'addil amanah lahu wa la takhunhu. Ini bukan dalam masalah apa? Muamalah. Kenapa? Dikarenakan barakallahu fikum yang berhak untuk apa? Untuk yang berhak untukmu di dalam masalah muamalah sudah kita katakan wajib menunaikan amanah sesuai dengan apa? Sesuai dengan barakallahu fikum amanahnya, dan tidak boleh berkhianat itu dalam masalah muamalah. Walaupun dia berkhianat jangan dibalas dengan pengkhianatan. Biarkan. Intinya antum kita wajib menunaikan amanahnya. Lakin idza kana lakal haqqu wajiban syar'an kadzaif, penting ini. Akan tapi kalau seandainya kamu punya hak, kalau seandainya kamu itu punya hak yang tersebut sifatnya wajib secara syariat, kadzaif seperti tamu. Tamu punya hak enggak tamu? Punya hak atau tidak adalah? Punya hak, apa haknya? Nah, punya hak untuk dimuliakan. Nah, amanah pemilik rumah memuliakan tamu. Kita lihat. Falahu an ya'khudha min mal mudhifihi law lam yu'addih haqqad dhiyafah. Maka boleh dia mengambil dari harta barakallahu fikum tuan rumah, mudhif tuan rumah maksudnya ya. Law lam yu'addih haqqad dhiyafah, kalau dia tidak menunaikan hak tamu. Paham belum? Sudah datang, enggak dikasih makanan, enggak dikasih minuman, tapi ada galon di situ. Ada galonnya, ada airnya juga. Sudah ngobrol lama gitu, dia pada asalnya berhak dia mengambil air minum tadi itu walaupun enggak izin. Karena hak dia. Paham belum? Seharusnya pemilik rumah, tuan rumah paham itu loh. Ini tamu dikasih minum. Diajak ngobrol 1 jam, setengah jam enggak dikasih minum wala syai' misalkan. Kan orang tepatnya. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat sini. Walau bi ghairi ilmihi, walaupun dia mengambilnya tanpa sepengetahuan tuan rumah, bayangkan. Bukan mencuri ya. Kalau antum masuk ke rumah, ke kamar-kamar ya enggak boleh. Maksudnya di ruangan itu aja. Di ruangan itu ternyata ada biskuit, ada barakallahu fiikum cilok misalkan, atau ada air. Jadi pada asalnya kalau dia enggak mempersilahkan, antum berhak untuk makan walaupun enggak dipersilahkan. Biasanya kalau tamu kan mikir-mikir dulu. Wah, nunggu-nunggu dulu.
Kalau disuruh baru makan. Padahal dia punya hak aslinya. Kalau enggak disuruh, enggak disuruh tidak ada makanan, dia boleh ngambil. Taruhlah pemilik rumah lagi ke belakang misalkan. Wah, tadi kok enggak disuruh-suruh nih. Ngambil makan enggak masalah. Paham ya? Jadi itu sudah hak antum, hak tamu gitu loh ya. Makanan yang ada di situ hak antum, hak tamu gitu loh. Kalau tuan rumah tidak mempersilahkan, antum boleh ngambil secara sembunyi-sembunyi. Bukan mencuri ini. Paham ya? Kalau mencuri kan bukan haknya, ya enggak? Na'am barakallahu fikum. Tapi perlu enggak masuk ke dapur itu? Wah, ini tadi enggak persilahkan. Wah, jelas. Langsung masuk ke belakang ke dapur perlu enggak? Ngambil haknya gitu. Jangan, karena di dapur di dalam kan ada keluarganya, khawatirnya itu. Wa illa aslinya kalau di ruangan itu ada makanan dan minuman yang kira-kira belum dipersilahkan, dia masih punya hak di situ. Penting itu ya, kita lihat. Walihada qala, oleh karena ini beliau mengatakan walau sirran. Misal contohnya. Ini contohnya ya. Nazala dhaifun bi syakhsin. Na barakallahu fikum, suatu ketika ada salah seorang yang singgah bertamu. Wa qala, dia berkata, ana dhaifun indak. Aku tamu di rumahmu. Faqala ana ghairu musta'id, aku enggak siap untuk menjamu tamu, enggak siap menerima tamu. Walakin adulluka 'alal masjid fa innahu makan lidzuyuf, tapi aku tunjukkan kamu ke masjid. Nah, itu tempat untuk apa? Untuk menyambut tamu-tamu. Mimman aradas shalah, nah, dari kalangan orang yang hendak salat situ. Fangsarafa, kemudian dia pergi. Ar-rajul, orang tadi pergi, wa tamakkana min an ya'khudha syat min baitir rajul. Pergi dan ternyata apa? Tamakkana min an ya'khudha syatan min baitir rajul. Dia sangat memungkinkan untuk mengambil kambing dari rumah orang tadi itu. Wa tamron, dan kurma min nakhlihi yakfi, dan juga mengambil apa? Kurma dari pohon kurmanya yang mencukupi dia. Belum. Ini masih bentuknya pertanyaan, ini masih bentuknya kisah ya. Fadzabah syat, akhirnya tamu tadi itu yang enggak dijamu tadi menyembelih kambing. Wa akala hatta syabi', dan dia makan kurma dari pohonnya tadi sampai kenyang. Wa fis sabah ja'alahu bil baqi, dan ketika pagi hari, nah dia mendatangkan sisanya itu untuk apa? Tuan rumahnya. Fa hal yajuzu hadzal amal aw la? Apakah diperbolehkan seperti ini atau tidak? Paham ya? Ngambil kambingnya, kemudian ngambil kurmanya tanpa izin juga, tapi dia posisi tamu itu loh. Paham ya? Bertamu. Naqul na'am, iya boleh. Yajuz boleh. Li'annahu haqqun 'alaih, dikarenakan itu adalah hak untuknya. Tapi ini wallahu alam, kalau kita kan di Indonesia ya. Jadi sebenarnya kembali ke uruf sebenarnya. Wa illa secara syariat sudah diizinkan. Tapi kalau antum bertamu di kampung coba. Bertamu, wah ini kok enggak dijamu, antum ngambil kambing misalkan, antum sembelih, antum makan kambingnya. Nanti dikira pencuri. Ya enggak? Atau wah ini kok enggak dipersilahkan, enggak dijamu juga. Akhirnya antum lihat di depan rumahnya ada pohon mangga, mangganya Masya Allah sudah siap nanti petik. Antum langsung naik, langsung antum petikin misalkan. Nanti apa? Dikirain pencuri. Paham ya? Karena tidak sesuai dengan apa? Tidak sesuai dengan na barakallahu fikum urufnya. Jadi seperti ini perlu direnungi, perlu diperhatikan juga, jangan sampai menimbulkan apa? Mafsadah di balik itu semuanya. Wa illa pada asalnya secara syariat diizinkan dia. Tapi kan orang enggak semua orang paham. Kalau Ahlus Sunnah mungkin sama-sama pahamnya, tapi kalau satunya orang awam, antum nekat itu, wah ini bertamu sejak tadi enggak dikasih jamuan. Ke belakang ternyata di kandang ada apa? Ada sapi, ada ayam, ada kambing. Antum ambil ayamnya atau sembelihan atau sate misalkan. Paham ya? Karena hak antum alasannya hak tamu. Kita lihat permasalahannya, lihat keadaannya. Lakin irtamakkana an yajida syai'an biduni dhabhisya. Tapi kalau memungkinkan dia menjumpai sesuatu tanpa harus menyembelih kambing, falyaf'al, maka lakukan. Mislma law wajada lahman min madbuh. Contohnya dia menjumpai daging yang sudah disembelih. Paham ya? Wah, ini kok sejak tadi enggak dipersilahkan, di bagian belakang ternyata ada sate kambing misalkan. Nah, atau kambing dan sembelih lah dagingnya. Nah, diambil itu. Fa hadza la ya'khudh syatan liyadbaha. Nah, liyadbahaha. Maka yang seperti ini enggak perlu dia mengambil kambing kemudian dia menyembelihnya. Karena memungkinkan mengambil yang lain itu ya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat lagi yang lainnya. Nazala unasun 'ala sahibi ghanam dhuyufan 'alaih. Masyaallah. Ada segerombol manusia singgah bertamu pada orang yang dia itu pemilik kambing. Ya, singgah di tempat pemilik kambing, bertamu. Walakin sahibul ghanam lam yakum biwajib dhiyafah, tapi pemilik kambing, juragan kambing ini, juragan kambing, na barakallahu fikum, dia tidak apa?
tidak melaksanakan kewajiban menjamu tamu. Bertamu rombongan 5 orang, kemudian pemilik rumah juragan kambing tadi itu, nah barakallahu fikum, enggak menjamu itu loh. Tamunya dibiarkan aja. Falahum an ya'khudhu min ghanamihi. Maka boleh mereka ini tamu ini mengambil sebagian kambingnya biqadri dhiyafatihim, sesuai dengan kadar, nah barakallahu fikum, penjamuan tamu mereka bil ma'ruf, sesuai dengan urufnya bagaimana. Tetapi kalau tempat kita urufnya itu kan enggak ada seperti itu. Ya enggak? Berarti kembali ke uruf lagi kan? Kalau antum bertamu misalkan kapan main ke rumah ya, kata si A. Kata si B, siap katanya. Si A udah ngomong kapan-kapan main ke rumah ya, otomatis kalau main ke rumahnya tamu gitu loh. Kata si B, siap. Si B main ke rumah si A, paham ya? Bawa 5 orang, totalnya 6 orang kan. Masuk ke rumahnya, enggak dijamu wala syai', kemudian masih ngobrol-ngobrol gitu. Nah, ternyata apa? Ternyata si A itu juragan kambing. Karena enggak dijamu tadi itu, dia boleh mengambil kambingnya tadi itu. Paham ya? Itu kalau seandainya urufnya seperti itu ya. Orang Arab ma'ruf, orang Arab kalau antum bertamu 3 orang disembelihkan kambing itu ma'ruf. Paham ya? 3 orang padahal. Kalau kita mikir-mikir kan, wah ini 3 orang sembelihkan kambing, mikir-mikir harganya mahal, tapi orang Arab, Masya Allah. Kalau antum enggak percaya nih ke Yaman, kalau antum ke Yaman sana, bertamu, 2 orang 3 orang bertamu, disembelihkan kambing. Paham ya? Dihidangkan besar gitu ya, tapi empuk. Paham ya? Udah dimasak dengan cara bagaimana? Yang jelas apa? Empuk sekali dagingnya itu. 3 orang 1 paha kambing, coba bayangkan. Enak atau tidak? Na'am. Barakallahu fikum. Maksudnya apa? Maksudnya itu sekedar penyebutan. Kalau di Arab mungkin ma'rufnya seperti ini. Tapi kalau di Indonesia kita mau seperti ini, hati-hati dulu. Paham ya? Atau bertamu orang, wah kok enggak dijamu nih. Akhirnya ngambil kambingnya tanpa izin. Secara syariat memang diizinkan, tapi secara uruf antum dikirain pencuri nanti. Paham ya? Wah ini tamu kok kurang ajar nih. Malah gitu orang awam soalnya. Kalau Ahlus Sunnah paham. Tapi kalau orang awam kan enggak paham, antum ngambil kambingnya malah dikirain pencuri. Diteriaki maling antum dipukulin nanti. Kan itu. Kita lihat lagi. Na'am barakallahu fikum, li'anna wujubat diyafa 'ala sahibil ghanam sabitun syar'a. Dikarenakan kewajiban menjamu tamu atas pemilik kambing tadi, pemilik rumah maksudnya, telah ditetapkan secara syariat. Wa akhdhuhum min malihi qadra diyafatihim min babil amr bil ma'ruf wa nahyil munkar, masyaallah. Dan perbuatan mereka mengambil dari hartanya sesuai dengan kadar penjamuan tamu mereka, itu termasuk bab merintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang munkar. Lakin, ini penting, lakin akan tapi idza kana yukhafu min akhdhihim min malih biqadri diyafatihim an taqa'a fitnah bainahum wa bainahu. Naam. Ini penting, akan tapi kalau seandainya dikhawatirkan kalau mereka mengambil sebagian hartanya sesuai dengan kadar, nah barakallahu fikum, sesuai dengan kadar apa? Pemuliaan tamu, nah barakallahu fikum, khawatir ada fitnah, timbul fitnah antara mereka dan antara dia. Nah biqitalin hadiran aw mustaqbilan, dengan peperangan, kelahi, ribut, tawuran misalkan, fa inna dar al mafasid aula. Ini yang sebutan tadi itu. Maka meninggalkan perkara yang rusak atau kerusakan tadi lebih didahulukan. Paham ya? Seperti di kampung sekarang. Allah. Seperti di kampung-kampung ini misalkan, di kampung-kampung ya, di kampung-kampung itu kan di Indonesia ini kan ma'rufnya apa ma'rufnya? Ma'rufnya kan enggak seperti ini gitu loh. Kalau antum contohnya bertamu di juragan apa tadi? Juragan kambing misalkan, orangnya awam, enggak paham. Kok antum enggak dijamu, secara syariat bagaimana? Boleh enggak mengambil haknya? Boleh. Tapi di saat tersebut antum lihat dulu situasi, kondisi dan tempatnya, jangan langsung ngambil kambing itu. Karena kalau antum ngambil kambing langsung tanpa izin, dikhawatirkan dituduh pencuri, fitnah gitu loh. Wah, Ahlus Sunnah berjubah jenggot malah nyuri kambing. Padahal itu ngambil haknya aslinya. Paham belum? Mafhum insyaallah? Nah, barakallahu fikum. Kalau paham lain lagi, kalau orangnya enggak paham jangan gitu loh. Nah, wal muradu bi hadhil masalah, dan yang diinginkan dengan masalah ini, malau safara insanun li gharadin maqsud. Yaitu contohnya kalau seandainya orang itu safar dikarenakan suatu tujuan yang diinginkan, wa nazala dhaifan bi akhar, kemudian disinggah di suatu tempat sebagai tamu, ya, la anna insanan yusafir liyabhas amman yanzil indah. Bukan dia tujuannya safar untuk mencari apa? Mencari tempat untuk singgah bertamu. Bukan itu. Paham ya? Kalau sengaja malah enggak diperbolehkan. Sengaja safar biar nanti menjumpai tempat-tempat yang kaya mau singgah di situ, itu malah enggak benar. Tapi ini posisi kebetulan dia safar karena suatu tujuan,
kemudian singgah sebagai tamu. Paham belum? Nah, sahabat orangnya si A orang Jogja. Safar ke Medan misalkan. Di Medan sana ada orang juragan apa? Juragan susu. Paham ya? Nah, juragan susu, dia ke Medan. Berarti otomatis di rumahnya jursu tadi itu, juragan susu tadi itu tamu atau bukan? Tamu. Lah kok enggak dipersilahkan wala syai'. Paham ya? La tafaddal wala syai'. Maka dia tamunya ini ketika menjumpai susu yang banyak itu boleh dia minum gitu loh. Walaupun enggak tanpa izin. Secara dalil seperti itu. Tapi lihat apa tadi? Si konpat. Jangan sembarangan. Nah, karena apa? Karena semuanya harus diletakkan pada tempatnya, jangan sampai menimbulkan fitnah, kemudian apa malah justru tidak bagus. Kita lihat sini. Min ajli an ya'khudha haqqad dhiyafah. Bukan maknanya orang dari safar untuk mencari tempat singgah dalam rangka untuk mengambil hak tamu. Fa hadzal yajuz, ini enggak boleh, menyengaja enggak boleh. Li anna hadza inama safara liya'kul amwalan nas. Kalau ini yang kedua ini berarti sengaja safar untuk makan harta orang. Yuk kita rombongan safar yuk. Nanti kalau sampai di sana kita nyari orang-orang kaya, kita singgah di situ. Nanti kalau enggak dijamu kita ngambil hartanya. Jadi tujuannya adalah lain tujuannya. Tujuannya untuk mengambil harta orang, tujuannya makan harta orang lain, enggak boleh. Paham bedanya nih? Kalau yang pertama kan safar enggak sengaja singgah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, atas safar sudah ada tujuan tertentu, bisnis atau misalnya di orang yang apa? Sudah ada kesepakatan. Kalau yang kedua ini kan sengaja safar, niatnya apa tadi niatnya? Niatnya ngambil hak tamu tapi sembarang orang yang dia datangi. Itu enggak diperbolehkan. Lakin law qala qailun, akan tapi kalau ada yang mengatakan hal yajuzu an yashtaru min ghanamihi miqdar diyafatihim thumma yaqulun lam nashtari minka syai'a. Akan tapi kalau seandainya mengatakan apakah boleh mereka membeli kambingnya sesuai dengan kadar penjamuan tamu? Belum, membeli kambingnya. Thumma yaqulun, kemudian mereka mengatakan lam nashtari minka syai'an. Kami enggak akan membeli darimu sedikit pun. Ini untuk siasat, politik siasat, mungkin mengingatkan gitu loh. Nah, barakallahu fikum, boleh enggak membeli, tak beli kambingnya, Pak? Setelah dibeli kambingnya dengan sesuai dengan harga penjamuan tamu, diperkirakan gitu ya. Kemudian setelah itu mana uangnya? Kami enggak beli sama sekali. Tujuan dia itu untuk siasat mengingatkan aja mungkin. Nah, boleh enggak seperti itu loh? Fal jawab la yajuzu hadza, enggak boleh juga seperti ini. Li'anna 'aqdal bai' ma'ahu 'aqdun syar'i, karena transaksi jual beli itu walaupun tamu dan juga pemilik rumah itu transaksi yang syar'i gitu loh. Kalau pakai siasat enggak seperti itu caranya. Siasat yang lain. Enggak siang-siang kok haus ya, Pak ya. Enaknya minum apa ya? Maksudnya mengingatkan pemilik rumah itu ya sadar itu loh. Sudah berjam-jam diajak ngobrol tok enggak dikasih jamuan wala syai' misalkan. Ini kok kayak bau sate, ini kayaknya kalau makan sate enak kayaknya. Paham ya? Maksudnya apa? Mengingatkan pemilik rumah itu biar ingat hak tamu itu loh, tujuannya itu aja. Tapi kalau yang ini tadi kan beli kambing mah. Berapa harganya? Siapa harganya 1 juta. Setelah dikasihkan nih, kami enggak jadi beli ya. Kami enggak mau beli sedikit pun. Tahu ya? Jadi itu kan diperbolehkan. Kenapa? Karena transaksi jual beli lain itu loh. Kita lihat lagi. Kata beliau, wa subutul haqqi fi dhimamihim sabata bi fi'lihim, dan ditetapkannya hak di bawah tanggung jawab mereka itu telah tetap dengan perbuatan mereka. Perbuatan mereka apa? Jual beli, ya udah. Lain lagi pembahasannya. Fala yahillu lahum inkaruhu min ajli akhdhi dhiyafati, maka enggak diperbolehkan, enggak halal bagi mereka untuk mengingkari perbuatan transaksi jual beli tersebut dalam rangka untuk mengambil hak tamu mereka. Paham ya? Ngallah musta'an, perlu diperhatikan. Wa min dzalika al-mar'ah fa inna nafaqataha wajibatun 'ala az-zawj syar'an. Termasuk contoh yang lain, perhatikan baik-baik. Termasuk contoh yang lain, na'am barakallahu fikum, termasuk contoh yang lain kata beliau, seorang wanita maka nafkahnya itu wajib atas suami secara syariat. Jadi suami wajib memberikan apa handalah? Nafkah. Jadi kalau sudah menikah bukan hanya apa barakallahu fikum, punya rumah, berkeluarga, tapi nafkah juga wajib itu loh. Nyari maisha, kerja gitu loh. Dan kerja itu bagaimana, Bang? Yang kita lewati. Kerja itu ada yang nampak bentuknya bekerja, banting tulang, peras keringat, ada yang santai-santai tapi kerja itu loh. Santai-santai tapi kerja, punya uang juga itu loh. Paham ya? Jadi kerja itu macam-macam. Jangan wah ini sebulan enggak pernah kerja kok dapat uang ya. Enggak usah suudzon. Selama dia enggak minta-minta, enggak ngemis, enggak usah suudzon. Paham ya? Husnudzon aja, semoga dia punya usaha lain.
Contohnya antum misalkan. Antum contohnya ya, Abdurrahman. Suatu ketika santai, ini tapi dia kerja gitu loh. Kerjanya di rumah, jual beli online misalkan. Kan orang enggak nampak di masjid. Ya enggak? Atau dia misalkan taruhlah juragan susu, paham ya? Enggak ada langganan, dia di rumah santai itu kan tetap dapat uang gitu loh. Jadi kerja itu macam-macam bentuknya ya, jangan sampai timbul suudzon ya, ini ustadznya enggak pernah kerja tiap hari, makan dari mana ya? Nah, kalau digaji enggak mungkin karena enggak ada gajinya. Kalau SPP juga enggak mungkin karena santrinya semuanya gratis, kok bisa makan ya? Itu enggak usah suudzon sudah, husnudzon aja. Ada kerjaan di balik itu semuanya, cuma enggak nampak. Paham ya? Enggak nampak, jadi yakin aja udah percaya aja udah. Paham ya? Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya itu barakallahu fikum, suami wajib ngasih nafkah istri. Paham ya? Nafkahnya apa bentuknya? Abdullah, lahiriah dan batiniah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Bukan sekedar lahiriah saja, batiniah juga dikasihkan. Walau kana zawjuha bakhilan, na'am la yu'tiha ma yakfiha. Kalau seandainya suaminya pelit, ini hati-hati ini. Jadi kalau orang perempuan nikah dengan suami pelit itu bahaya juga. Sebaliknya, laki-laki dapat istri yang pelit itu juga sama aja. Kita lihat ini. Kalau seandainya suaminya ternyata pelit, la yu'tiha ma yakfiha, tidak ngasih istri sesuai dengan kebutuhannya, secukupnya. Sepekan cuma dikasih 50.000. Bayangkan, sudah menikah suami istri, anaknya 10 enggak sembarangan ini. Sepekan istrinya kasih 50.000, wajar atau enggak? Kurang dari kewajaran. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Seperti itu perlu diperhatikan ya, karena pelit tadi itu. Alasan dia, anak enggak pelit, cuman irit katanya. Irit kalau 50.000 itu terlalu ngirit sekali gitu loh. Sepekan 50.000 Abdurrahman. Anaknya 10. Coba untuk beli apa coba? Nah, 50.000 mungkin beli tilak mungkin, tapi kan untuk sepekan bayangkan itu. Nah, barakallahu fikum perlu diperhatikan ya. Ini lihatin contohnya. Nah, barakallahu fikum, kalau suaminya pelit, tidak ngasih nafkah kepada istrinya yang cukup dipakai, walahu malun. Nah, barakallahu fikum, walahu malun, na'am tuqaddir ala akhdhihi litunfik ala nafsiha wa auladiha. Maka boleh dia mengambil harta, diperkirakan kalau dia mengambil tersebut untuk bisa menafkahi dirinya dan juga anak-anaknya. Ngambil diam-diam maksudnya ya. In kana laha aulad, kalau seandainya dia punya anak, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Fa hal laha an taf'al, apakah boleh dia mengambil tanpa sepengetahuan suaminya? Taruh gini. Suami istri kan biasanya udah paham ya, tempat-tempat menaruh uang di mana. Biasanya gitu. Suaminya kalau naruh uang di, nah barakallahu fikum, taruhlah di jaket lah taruhlah. Tapi selama sepekan itu istrinya dikasih cuma 50.000 gitu loh. Kurang dari kewajaran gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Akhirnya diam-diam istrinya ngambil uang suaminya. Secukupnya untuk dia dan untuk anak-anaknya. Diperbolehkan atau enggak itu tanpa izin suaminya? Kita lihat. Naqul na'am, kata beliau iya. Kenapa iya? Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam afta bihi. Naam. Hind bint Utsbah radhiyallahu anha, hina ja'at wa qalat, karena Rasulullah SAW pernah berfatwa dengan fatwa tersebut. Yaitu ketika Hind bint Utsbah datang kepada beliau seraya berkata, "Ya Rasulullah," Hind bint Utsbah ini bertanya kepada Rasulullah tentang keadaan suaminya. "Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih, la yu'tini ma yakfini wa waladi. Fa hal alayya min junah in akhadtu min malih?" Penting ini. Karena antum semuanya masih bujangan ya, belum berkeluarga. Jadi kalau berkeluarga kemudian model suaminya kayak gini bagaimana? Kalau antum kan istri, kalau perempuan kan suami. Paham belum? Perempuan butuhnya suami. Kalau antum kan butuh istri. Laki-laki kan antum. Nah, ini bagaimana kalau suaminya pelit? Ini kan kembalinya ke kisah perempuan. Kalau antum kan suami semuanya, calonnya. Nah, barakallahu fiikum, kita lihat sini. Ya Rasulullah, Abu Sufyan itu lelaki yang pelit, syahih itu pelit. Dia enggak memberikan aku sesuai dengan apa yang bisa mencukupiku dan juga anakku. Fahal alayya min junah in akhadtu min malih? Apakah aku berdosa kalau mengambil hartanya? Mengambil hartanya, qala khudhi min malih ma yakfik wa yakfi. Nah, banik bil ma'ruf. Ambillah dari hartanya yang mencukupkan, yang bisa mencukupi dirimu dan mencukupi anak-anakmu dengan cara yang ma'ruf. Paham? Taruhlah sepekan itu modal untuk apa? Untuk belanja. Kan biasanya normalnya, ini tak kasih tahu aja, rata-rata normalnya itu sehari, kalau normal loh, ini bukan, kita nggak bahas orang kaya ya. Normalnya sehari belanja itu 50.000. Normalnya ya. Nah, kalau sepekan berapa tadi, Bang?
Eh? 1.500.000. Ya, Pak. Sehari 50.000. Kalau sepekan butuhkan berapa berarti? 350.000. Nah, itu ma'rufnya, normalnya. Paham ya? Ternyata dia enggak nih, si fulana ini sama suaminya dikasih 6 sepekan cuman 100.000. Cukup enggak kira-kira? Enggak cukup kan? Nah, akhirnya apa? Ternyata suaminya ini naruh uang banyak di kantongnya, di jaketnya itu. Paham ya? Nah, tahu istrinya kalau suami naruh di situ, akhirnya istrinya ngambil. Ngambil secukupnya, ngambilnya 350 tadi itu. Paham ya? Walaupun itu uangnya juta-jutaan enggak boleh lebih dari itu karena khawatirnya apa? Timbul fitnah. Dia ngambil secukupnya sesuai dengan kadarnya. Walihada an taf'al li'anna hadha haqqun syar'iyyun wa sababuhu dhahir. Maka boleh bagi wanita tersebut untuk melakukan perbuatan tadi dikarenakan itu hak secara syariat dan juga sebabnya dhahir, nampak sebabnya. Suaminya pelit. Jadi kalau jadi suami, semuanya salmi ya, calon suami. Nah, barakallahu fikum. Nah, itu anak ingatkan jangan pelit dengan istri. Istri itu paling senang kalau suruh pegang uang. Paham ya? Kalau enggak percaya nanti buktikan. Maksudnya gini, antum kerja nyari maisha, nyari nafkah, paham ya? Antum bolehlah nyisakan, paham ya? Nyisakan di kantong, di dompet. Tapi upayakan yang paling banyak tadi itu suruh megang aja. Ini antum pegang, anti simpan. Senang, luar biasa senangnya. Paham ya? Nah, antum santai aja antum. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Walaupun istilahnya uang itu uang bersama. Uang bersama ya. Tapi dengan cara itu sudah senang. Tapi kalau uangnya itu simpan sendiri, istri enggak pernah dikasih, paham ya? Kemudian kalau ngasih pun sedikit enggak sesuai dengan kadarnya, itu biasanya rumah tangga berantakan, berserakan, ujung-ujungnya apa? Gugat cerai. Paham ya? Allahul musta'an. Ini sekedar gambaran karena kedepannya antum semuanya salmi, paham ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu ya, perlu diperhatikan. Masyaallah, Bang. Ayo, na'am. Kita lihat lagi. Barakallahu fiikum. Wa mithlu dzalik aidan man tajibu nafaqatuhu 'ala syakhsin bakhilin la yu'tihi ma yunfiquhu 'alaihi. Contoh yang lain. Orang yang wajib menafkahi atas orang lain. Paham ya? Nah, atau orang yang wajib mendapatkan nafkah. Nah, tapi ternyata yang menafkahi itu orang yang pelit, tidak ngasih nafkah ke dia sesuai dengan nafkah yang layak. Paham belum? Nah, jadi contohnya apa contohnya? Contohnya selain suami istri ada lagi kan, contohnya dia adalah seorang wali. Wali yang menafkahi anaknya lah, dia cerai tinggal sama anaknya aja. Otomatis kan kewajiban nafkahi anak kan? Nafkahi anaknya. Tapi dia enggak nafkahi anaknya. Nah, kecuali apa? Sedikit gitu ya, saya pelit lah. Fa innalahu idza qadira 'ala syai'in min malih an ya'khudha minhu bil ma'ruf. Kalau seandainya dia itu mampu untuk mengambil sedikit hartanya dengan cara yang ma'ruf tadi itu, mengambil. Qiyasan 'ala haqquz zaujah, dikiaskan apa? Atas hak istri tadi itu. Paham insyaallah? Karena ancamannya dosa, jangan sembarangan. Kafa bil mar'i isman an yudhi'a man ya'ul. Itu ancamannya. Ingat-ingat ya, kalau jadi suami jangan pelit ya. Minta abadnya kasih aja, nanti dia senang. Minta mobil kasih mobil-mobilan. Paham ya? Barakallahu fiikum, seperti itu caranya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya disiasati. Pokoknya jangan sampai antum menjadi orang pelit lah. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, pelit atau tidak kan nampak nanti bagaimana kekeluargaannya. Jadi semua keperluan-kebutuhan yang memang dibutuhkan dikasih selama tidak berseberangan dengan syariat. Seperti itu caranya. Nah, kalau misalkan minta yang macam-macam ya jangan dikasih kalau itu berseberangan dengan syariat. Tapi kalau perkara-perkara yang dibutuhkan itu adalah kembali ke bersama, kepentingannya bersama keluarganya, kasih. Paham ya? Nah, kalau enggak ada bagaimana Ustaz? Ya nyari. Suami kan kerja. Banting tulang enggak masalah, meras keringat tidak masalah. Yang penting halal. Nabi Daud alaihissalam makan dari mana coba? Makan dari yayasan? Enggak. Makan dari tasawuf? Enggak juga. Makan dari donasi? Enggak juga. Makan dari hasil kerja sendiri. Kana Nabiullah Daud alaihissalam ya'kul min amali yadihi. Sebagaimana datang dalam hadis yang sahih. Wa inna nabiyallah Daud kana ya'kulu min amali yadihi. Nabi Daud alaihissalam dahulu beliau makan dari hasil kerja beliau sendiri. Sebagai tukang apa kemarin? Beliau saya itu kerjanya apa? Tahu? Enggak tahu. Nah, baju dari besi ya. Nah, barakallahu baju perang atau semisalnya. Nah. Jadi
Kerja tidak masalah, bukan aib, bukan cacat ya. Yang aib dan cacat minta-minta, hindari minta-minta. Nah, Allahu musta'an. Kita lihat di sini. Barakallahu fikum. Contoh yang berikutnya, rajulun istajara ajiran. Fa'amil al-ajir hatta intahat muddatul ijarah. Penting. Ada orang dia menyewa karyawan. Jadi karyawan, pekerja, karyawan, pegawai sama aja. Karyawan tadi, pegawai atau pekerja tadi bekerja sampai selesai tempo perkontrakan, dikontrak sepekan taruhlah. Si A ini namanya Mahmud, contohnya biar mudah dihafal aja. Si A ini, dia tukang batu pandai, tukang besi enggak usah nanya. Tukang bangunan sudah kerjaannya, dikontrak sepekan, borongan. Atau borongan misalnya kontrak sepekan lah. Sepekan untuk mengerjakan apa? Untuk merehab, memperbaiki rumah yang sudah rusak. Sepekan. Sama Mahmud dikerjakan, Masya Allah, dikerjakan dari awal sampai akhir. Nah, ketika sepekan sudah selesai, bosnya enggak ngasih-ngasih. Paham ya? Bosnya enggak ngasih uang juga, kemudian enggak bayar juga, kita lihat. Wasara yatlub al-mustajir walakinahu yumatil bihi. Akhirnya pekerja ini, karyawan ini meminta kepada orang yang menyewa tadi itu, bos tadi itu. Tapi dia malah mengulur-ngulur. Nanti ya, sepekan lagi ya, sebulan lagi ya, sampai setahun enggak dikasih-kasih. Paham ya? Ternyata apa? Karyawan ini lewat depan rumahnya ada motor. Wah, ini anak dulu udah kerja, sepekan enggak dikasih-kasih, motornya 5, mobilnya 4, helikopter juga diparkirkan di lapangan. Orang kaya dia. Sengaja apa? Sengaja mengulur-ngulur. Akhirnya Mahmud, wah ini hak anak ini. Mahmud ngambil motor. Paham ya? Ngambil motor, dimanfaatkan sama dia senilai dengan apa? Senilai dengan barakallahu fikum gaji dia dulu ketika borongan atau ketika dikontrak tadi itu. Boleh enggak seperti ini? Secara syariat boleh enggak? Boleh. Paham ya? Tapi secara uruf antum lihat kembali kepada si konpat tadi itu. Jangan sampai antum ketika ngambil motor tadi dikirain pencuri. Nah, mafhum soal ini ya? Mafhum insyaallah? Alhamdulillah mafhum? Nah, barakallahu fikum. Mafhum soal ini? Ihsan? Ayo na'am. Hamzah mafhum? Ayo na'am. Kita lihat sini. Barakallahu fikum faqadir al-ajir ala akhdhi syai'in min malih. Paham ya? Maka karyawan tersebut ternyata mampu untuk mengambil sedikit dari hartanya. Fa hal ya'khudhu aw la? Boleh enggak dia mengambil atau tidak? Naqul la ya'khudh li anna al-wajiba huna bil 'aqdi la bi syara'. Nah, barakallahu fikum afan ya. Ini berarti yang dikuatkan di sini seperti ini karena posisinya kalau secara syariat itu kan pembayaran harus ada, tapi ini kembalinya kepada transaksi muamalah. Jadi benar ini. Kata beliau la ya'khud, jangan mengambil. Li'anal wajiba dikarenakan yang wajib di sini bil aqdi la bisyara', bukan dengan syariat tapi dengan akad, transaksi. Transaksinya bagaimana? Nah, kita lihat ya nanti bagaimana kesimpulannya karena transaksi ini kan kadang orang juga bikin marah kalau sudah saatnya digaji enggak dapat gaji. Paham ya? Saking marahnya kadang malah justru apa? Rumah bosnya dirusak, diambil hartanya, kita lihat. Wa hadza kata beliau, na'am, wa hadza yaqau katsiran, terjadi banyak sekali. Walau fatahal bab lil akhdhi bimithli hadzal sabab ghair zahir. Kalau seandainya dibuka, walau futihal bab, kalau seandainya dibuka pintu lil akhdhi untuk mengambil secara diam-diam dengan sebab seperti ini yang tidak nampak, lakana katsirun minan nas ya'khudhu min mali ghairihi. Niscaya akan banyak orang yang mengambil harta orang lain. Wa yaqul ana li haqqun alai. Pura-pura tapi ya, pura-pura mengatakan aku punya hak kok. Dulu anak pernah kerja enggak dibayar. Nah, akhirnya banyak orang ngaku seperti itu. Wa yahsul bi hadza syarrun katsir. Akhir terjadi apa? Dengan perbuatan seperti ini, dengan sebab seperti ini terjadi apa? Kejelekan yang sangat banyak sekali. Naam. Kita lihat, walau alima sahibul mal bi anna 'amilahu akhadha min malih bi ghairi ilmi. Kapan terjadi kejelekan yang banyak? Kalau pemilik harta itu tahu bahwasanya karyawannya mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya. Hasala minasy-syajar wal munazza'at ma la yu'lam. Ma la ya'lam bi maghbatihi illallah azza wa jalla. Artinya apa? Akan terjadi pertikaian, permusuhan yang tidak ada yang mengetahui apa? Akibat di balik itu semuanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Paham belum ini? Jadi kembalinya kepada apa tadi? Transaksi pertama bagaimana? Kalau misalkan dia memang merasa terdolimi, mungkinlah ada pihak yang berwajib di situ ya, yang bisa untuk diajak konfirmasi atau untuk menuntaskan perkaranya. Mohon salah ini Bang? Mohon salah? Ayo na'am barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya bagaimana kesimpulannya? Boleh mengambil enggak tadi?
Kalau transaksinya akad transaksi tadi bukan syariat boleh ngambil enggak tadi? Kalau bukan syariat tadi enggak boleh ya. Kalau syariat baru diperbolehkan. Tamu, nafkah itu syariat. Yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang biidznillah azza wajal walhamdulillahirabbil alamin.